Itu seakan-akan Allah menyampaikan juga kalau kitabnya Nabi Musa itu menjadi petunjuk bagi orang-orang atau Bani Israel, maka kitab Al-Quran juga menjadi petunjuk bagi orang-orang yang Islam, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Sadaqallahul azim. Marilah kita lanjutkan kajian tafsir Quran sampai surat As-Sajdah ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna Musal kitaba fala takun fi miryah min liqa'ihi waja'alnahu hudan li bani Israil waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Awalam yahdi lahum kam ahlakna min qablihim minal quruni yamshuna fi masakinihim. Inna fi dzalika laayah
إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون صدق الله العظيم. Walaqad atayna Musal kitab, dan sungguh telah kami anugerahkan kepada Musa kitab Taurat. Fala takum fi miryah, maka janganlah engkau Muhammad fi miryah, ragu, milikoihi, untuk menerimanya, yaitu Al-Quran. Waja'alnahu, dan kami jadikan kitab Taurat itu hudan li bani Israel, petunjuk bagi Bani Israel. Allah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam dengan kesungguhan, Pak. Allah memerintahkan agar Nabi Muhammad berkaca Nabi Musa dulu ketika aku turunkan kitab yaitu Taurat. Nabi Musa tidak pernah meragukan sedikit pun. Maka janganlah engkau Muhammad dengan turunnya Al-Quran engkau ragu dengan Al-Quran. Dan Allah tekankan juga dalam Al-Quran, Pak, dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab itu ya tidak ada keraguan di dalamnya, dan itu merupakan petunjuk bagi hamba Allah yang bertakwa. Maka Allah tekankan setelah menyampaikan seperti itu, dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel. Itu seakan-akan Allah menyampaikan juga kalau kitabnya Nabi Musa itu menjadi petunjuk bagi orang-orang atau Bani Israel, maka kitab Al-Quran juga menjadi petunjuk bagi orang-orang yang Islam, Pak, atau orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau menjadi petunjuk, otomatis Al-Quran ini bukan hanya sekedar dibaca, tetapi menjadikan Al-Quran ini pedoman, menjadi petunjuk, Pak. Al-Quran ini pedoman hidup. Kalau dalam Muhammadiyah, kalau dalam organisasi Muhammadiyah ada yang namanya PHIWM, pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Nah, salah satu menjadi dasar bermuhammadiyah minimal paham apa itu PHIWM, pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Nah, kalau tidak ada embel-embel Muhammadiyahnya, pedoman hidupnya adalah Al-Quran, Pak, hudan, petunjuk. Nah, kalau kita pernah dengar ada istilah hidayah. Nopo niku hidayah, Pak? Ya, secara
definisi Bapak Ibu, hidayah itu petunjuk Allah yang mendekatkan diri kepada hakikat kebenaran. Itu hidayah. Petunjuk Allah yang mendekatkan diri kepada hakikat kebenaran, itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yang mempunyai dua sifat secara umumnya. Hidayah itu ditunjukkan kepada seluruh hamba Allah, kepada seluruhnya secara merata, tidak pandang bulu, Pak. Baik itu kepada orang yang beriman atau orang yang tidak beriman pun Allah berikan hidayah. Sifat yang kedua, kalau ada hidayah dari Allah, ayo segera kita ambil hidayah tersebut. Karena hidayah dari Allah itu bisa berupa apapun, Pak. Bisa dari telinga. Nah, adzan itu petunjuk, Pak. Allahu Akbar, petunjuk dari Allah. Manusia mau mengambil atau tidak. Kalau mau mengambil berarti yo langsung, Pak, segera melakukan sholat. Oh, sekarang masuk waktunya zuhur. Sekarang pertanyaannya, apakah ada orang yang mendengarkan adzan tidak langsung sholat atau tidak mau mengambil waktu tersebut? Ada. Nah, seperti itu. Hidayah turun ke mata. Oh, tugas dari fungsi dari mata apa, Pak? Fungsi dari mata melihat. Betul? Fungsi dari mata bukan hanya melihat, Pak. Sama seperti Al-Quran. Al-Quran itu, fungsi dari Al-Quran adalah dibaca. Bukan. Fungsi dari mata bukan hanya melihat. Nah, kalau melihat, maka kambing pun juga melihat. Monyet juga melihat, burung elang juga melihat. Tapi penglihatan burung elang tidak dihisap oleh Allah, Pak. Penglihatan kambing tidak dihisap oleh Allah. Hei kambing, kamu tadi lihat apa? Oh, maaf ya Allah, saya melihat ada yang mandi di sungai ya Allah. Dihisap, Pak? Hendak. Bahkan elang itu penglihatannya lebih tajam dari manusia. Elang dari atas ketinggian berapapun bisa melihat anak ayam, Pak. Diambil, dimakan, ya diterkam. Kalau kita naik pesawat melihat anak kita bisa, Pak, kalau di bawah. Yo gak ketok, Pak. Tul menetok. Oh, paling nang kene. Anakku nang kene paling. Cuma membayang-bayang. Karena mata elang, mata kambing, mata ayam itu tidak dihisap oleh Allah, Pak. Maka fungsi dari mata ditambahi bukan hanya melihat, tetapi melihat yang baik-baik. Nah, itu fungsi mata, Pak. Melihat yang baik-baik. Ketika ada yang tidak baik, maka ucapkan istighfar, palingkan. Nah, itu tuntunan agama, Pak. Karena kita tidak tahu. Kadang nggak sengaja pun tiba-tiba ada aurat yang muncul, atau nggak sengaja melihat sesuatu yang tidak pantas untuk dilihat. Gini apa mboten? Kadang nggak sengaja, Pak, tiba-tiba langsung muncul. Ya, misalnya browsing, cari apa, ternyata iklannya wah, mengagetkan. Apakah sengaja? Tidak. Tapi ya fungsi mata karena tahu itu tidak baik, maka dipalingkan dengan mengucapkan astagfirullah. Nah, alhamdulillah dhisik. Apa meneng astagfirullah tapi gak ketip astagfirullah. Gak konsisten, Pak. Ya, ada apa iklan yang apa namanya yang bisa ada gambarnya. Menunjukkan aurat tapi astagfirullah, tapi tulur terus, astagfirullah. Nah, ini gak konsisten, Pak. Mohon ampun tapi ditelur terus. Wah, nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu
dustakan. Ya itu Pak, nikmat yang didustakan ya itu. Ya, jadi Bapak Ibu, itu hidayah. Maka hidayah ini menurut para ulama itu ada 3 hal. Ya, hidayah menuju ke Islam, seperti ya saudari Melisa yang pernah ya kemarin saya sampaikan itu bersyahadat Pak di Masjid Usisa Alat Taqwa dari agama Katolik, yang nggak mau diumumkan, bukan nggak mau diumumkan, orangnya malu kalau disaksikan, rencananya ayo Jumat ya atau Ahad, ternyata Jumat malamnya maunya bersyahadat, oke. Atau Ahad pagi kan lebih asik kan, bisa disaksikan, bisa semangat, ada saudari-saudari yang mendukung atau membantu, tapi maunya Jumat malam ya monggo. Ya, hidayah untuk masukkan dirinya ke Islam. Yang kedua, hidayah Allah itu ya bisa untuk ya, atau petunjuk Allah itu untuk menambah iman Pak. Bagi siapa? Bagi orang yang sudah beriman. Maka petunjuk Allah itu untuk menambah iman. Tadi mengarahkan orang bisa masuk Islam. Bahkan Pak, ketika hidayah Allah masuk telinga, tidak sedikit orang yang mendengarkan adzan, orang luar negeri masuk Islam. Pernah dengar Pak? Banyak. Mendengarkan ayat Al-Quran langsung meneteskan air mata, itu hidayah Allah Pak. Nah, ternyata yang kedua ada hidayah Allah untuk orang yang beriman, itu untuk menambah imannya. Monggo dibuka surat Al-Kahfi, surat ke-18 ayat 13. Surat Al-Kahfi, surat ke-18 ayat 13. Sekali lagi, surat Al-Kahfi, surat ke-18 ayat 13. Ini menunjukkan bahwa hidayah Allah itu untuk menambah iman seorang hamba. Ya, ceritanya adalah kisah seorang atau kisah Ashabul Kahfi. Allah berfirman, "Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq." Kami ceritakan kepadamu Muhammad tentang cerita yang mana itu cerita yang hak. Innahum fityatun amanu. Ashabul Kahfi itu ialah pemuda yang beriman. Bi rabbihim wazidnahum huda. Nah ini Pak. Dan kami tambahi mereka petunjuk, hidayah. Sudah iman, Allah tambahi hidayah untuk bertambahnya iman. Nah, ini untuk orang-orang yang beriman. Jadi sifatnya hidayah bagi orang yang beriman itu adalah bertambahnya iman. Yang ketiga, hidayah itu untuk mengerjakan amal soleh. Hidayah atau petunjuk untuk mengerjakan amal soleh. Suratnya surat Al-Baqarah, ayatnya ayat 2 sampai ayat 5. Surat Al-Baqarah kita hafal bersama insyaallah. Ayat 2 sampai ayat 5. Apalagi jamaah Usisa Alat Taqwa, surat Al-Baqarah awal-awal insyaallah ngewes. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Ya, kitab itu tidak ada keraguan di dalamnya dan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Petunjuk Pak. Kepada siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang melakukan amal soleh atas